Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Intilia Sunae, biasa dipanggil Angel. Saya dari Universitas Agraria Palopo, dari Fakultas Komputer, dari Prodi Informatika. Saya dari kelas 3K dengan NIM 230 441 1448. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penginderaan jauh, di mana maksudnya itu sistem informasi geografis. Pengertian penginderaan jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain itu satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor, jaring dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Dalam mempelajari lebih dalam mengenai penginderaan jauh, kita dapat membaca buku penginderaan jauh, metode analisis dan interpretasi citra satelit. Itu saja berasal dari bahasa Inggris remote sensing, bahasa Prancis communication, bahasa Jerman Verneerkundung, bahasa Portugis sensoriamento remota, bahasa Spanyol perception remote, dan bahasa Rusia deskanionosa. Pada masa modern, istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan instrumen pada pesawat atau pesawat luar angkasa, dan dibedakan dengan penginderaan lainnya seperti penginderaan medis, atau dibedakan dengan penginderaan lainnya seperti penginderaan medis atau fotogrametri. Walaupun semua hal yang berhubungan dengan astronomi sebenarnya adalah penerapan dari penginderaan jauh atau penginderaan jauh yang intensif, istilah penginderaan jauh umumnya lebih kepada yang berhubungan dengan terestrial dan pengamatan cuaca. Berikut ini penginderaan jauh menurut para ahli. Yang pertama American Society of Photogrammetry, kedua Avery, yang kedua Campbell, yang ketiga Cowell, yang keempat Curran, dan yang kelima Willison dan Fisher. Terus ada komponen-komponen penginderaan jauh. Sistem dalam penginderaan jauh menggunakan tenaga matahari, sistem pasif yang menggunakan pancaran cahaya dan hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan pancaran tenaga termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Secara mudah penggunaannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Kelemahan penginderaan jauh, sistem ini adalah resolusi spesialnya semakin kasar karena panjang gelombangnya semakin besar. Bahkan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistem aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut dan untuk direkam. Pada umumnya, sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi dapat juga menggunakan spektrum tampak dengan sumber tenaga buatan berupa laser. Penginderaan jauh yang menggunakan matahari sebagai tenaga alamiah disebut penginderaan jauh sistem pasif. Sedangkan yang menggunakan sumber tenaga lain buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Itulah beberapa materi dari penginderaan jauh yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan shalom.